Sneaker is dead. Mungkin kalau bukan karena sneakers is dead, sepatu-sepatu kayak gini atau kayak gini nggak bakal pernah kebeli deh sama gua. Nah, simply karena harga resellnya pasti bakal mahal banget. What's good everyone? Welcome back to my channel. It's me Eka. Gua di hot sama kalau review masih yang Tapi tenang aja guys, hari ini gua nggak bakal ngebahas tentang sneaker is dead. Melainkan hari ini gua bakal ngasih tahu 5 hal yang nggak akan pernah gua lakuin di tahun 2025 ini, khususnya untuk ranah sneakers. Nah, apa aja hal itu? Tonton video ini sampai selesai guys. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, share, and do all of those good stuff. And buat teman-teman yang udah nge-subscribe, thank you so much. Terima kasih udah nge-support channel ini. Oke, mari kita bahas 5 hal yang gak bakal gue lakuin di tahun 2025 ini. Yang pertama adalah maksa beli sneakers di ukuran yang berbeda walaupun lagi diskon. Nah, hal ini pernah gue alamin sendiri, termasuk di 2 sneakers yang gue suka banget. Satu itu di New Balance 327 yang Castle Rock, dan yang kedua di Jordan 1 Lost and Found. Kedua-dua ini gue berhasil dapet dengan harga yang lumayan miring banget dari harga marketnya. Tapi kedua sepatu ini bukan di size gue. Karena simply gue lihat kayaknya ini masih muat nih ya. Apalagi kalau size-nya itu size di bawah. Nah, itu sebaiknya jangan pernah kejadian. Ya, kayak New Balance 327 gue ngambil di size 8 guys. Dan dimana itu snug banget, bener-bener snug. Dan tiap kali gue pakai sepatu itu kayak I'm regretting it. Walaupun udah gue beat up juga sepatunya, tapi ya itu satu hal yang gue regret banget. Sama halnya dengan Lost and Found juga gue ngambil di size bawah yang ternyata fitnya itu painful banget, dan akhirnya gue jual aja daripada gue nggak make. But somehow gue tetap pengen juga ya punya balik lagi Lost and Found, tapi belum nemu dengan harga yang reasonable. So itu dia advice gue, kalau memang ada sepatu dengan harga diskon tapi turns out bukan di size kamu, sebaiknya avoid dulu, sebaiknya nggak usah dibeli sama sekali. Daripada udah kebeli tapi nggak bisa dipakai, ya sayang banget. Kecuali memang buat kamu simpen doang ya. Nah, itu hal pertama yang nggak bakal gue pernah lakuin lagi di tahun. Yang kedua adalah keracun sama influencer. Ini sering banget ya, yang namanya influencer itu ya pasti nge-influence gitu. Gue juga pernah ngalamin hal ini, di mana keracun sama influencer ya simply karena mereka pakai kelihatan bagus gitu ya. Ternyata sepatu itu mungkin nggak cocok buat kita, atau bahkan kita nggak terlalu suka sama sepatunya. Keep in mind guys, kalau memang ada influencer yang pakai sesuatu dan kelihatan bagus, ya at least consider lagi kira-kira kamu benar-benar suka nggak sama sepatu itu atau sama item itu. And if you really like it, just go for it. Tapi kalau misalkan keracunnya itu hanya karena mereka pakai doang dan kamu nggak terlalu suka banget, ya lebih baik di consider lagi sih. Itu advice kedua atau hal yang gak bakal gue lakuin di tahun ini, beli sneakers just karena influencer pakai. Nah, yang ketiga, hal yang gak bakal gue lakuin lagi di tahun 2025 ini sebenarnya masih relate dengan poin yang kedua tadi. Poin yang ketiga ini lebih spesifiknya itu untuk trend. Jadi gue bakal nge-avoid banget trend atau sepatu-sepatu yang sama sekali nggak relate dengan gue. Misalkan ya, kayak di tahun ini tuh ada tren sepatu Puma Speedcat dengan low profile dan juga lebih relate dengan scene racing atau motor racing. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari siluetnya sendiri, pertama nggak relate dengan gua karena memang profilnya itu thin banget. Dan yang kedua, sepatu-sepatu kayak gini tuh lebih nyocok buat anak-anak mobil atau mereka yang suka dengan scene racing itu tadi ya. Jadi ya menurut gue kalau memang itu nggak relate dengan gue dan terus out gue juga nggak nyocok pakai sepatunya, ya udah mending ditinggalin aja dulu. Oke, itu dia di nomor 3 hal yang bakal gue avoid banget di tahun 2025 ini, yaitu ngebeli sesuatu yang memang nggak relate dengan personal gue. Nah, sekarang hal yang keempat yang gue avoid banget atau gue hindarin banget adalah childish sneakers. Nah, mungkin di tahun-tahun sekarang ini udah jarang ya ada childish sneakers. Untuk ngedefinisiin childish sneakers ini sendiri memang sangat subjektif ya. Dan terutama kalau di video ini sendiri, ini merupakan definisi subjektif gua sendiri ya. Jadi gua ngenamain childish sneakers ini yang memang biasanya tuh kayak kolaborasi sama Nike Dunk, Chunky Dunky, atau Powerpuff Girl. Intinya sepatu-sepatu yang memang terikat banget sama scene-scene anak-anak gitu, kayak
Either itu kayak collab sama SpongeBob, atau kayak kemarin tuh pernah gue lihat ya kolaborasi Kangki sama One Piece. Walaupun mungkin One Piece nggak kita consider as childish banget, tapi at least yang gue lihat dari visual-visualnya itu kayak terlalu kekanak-kanakan. Again, ini adalah subjektif gue ya. Nah, di tahun ini gue bakal avoid banget yang namanya childish stickers. Dan last but not least, ini yang gue hindarin banget di tahun ini adalah beli sneakers di reseller overpriced. Ya guys, tahun 2025 ini masih ada aja yang jual Jordan 1 Mid dengan harga hampir 3 jutaan. Bayangin ya. Padahal untuk market resellernya sendiri, khususnya ya kayak Jordan Mid, Jordan 1 Low yang biasa gitu, itu mungkin bisa dibilang di bawah 1 jutaan atau bahkan 1 jutaan lah, let's say. Ini ada aja reseller yang ngejual dengan harga 3 jutaan, bayangin. Yang bisa dipengaruhi dengan banyak faktor ya. Mungkin juga karena mereka pas ngebelinya itu memang harganya udah mahal atau modalnya udah mahal, atau ada aja market yang memang mereka tujui. Nah, intinya gue pengen avoid banget reseller-reseller yang masang harganya itu nggak ngotak istilahnya, yang memang mahal-mahal banget. Ya, balik lagi, karena sneaker is dead, jadi kita bisa dengan gampang beli sepatu di retailer dan bahkan bisa dapetin dengan harga-harga diskon. Jadi buat kamu yang tune in di channel ini, keep in mind ya, ini advice gue buat kamu yang suka sneakers, sebisa mungkin jauhi harga resell ya. Kalau untuk sekarang-sekarang ini, karena memang bisa kita lihat beberapa drop-drop yang bagus, yang keren, dan yang masuk ke Indonesia, itu bakal available di most of retailer. Jadi tenang aja guys, kalau misalkan kalian belum kedapatan sekarang, tunggu aja dulu prosesnya. Atau digging, nongkrong-nongkrong di grup Facebook, lakuin hal-hal yang memang ngebikin koleksi sneakers itu jadi menarik. Nah, kalau misalkan kayak simple, let's say datang ke reseller, terus udah nanyain harga, dan harganya itu di markup jauh banget, dan kita langsung beli gitu, simply karena mungkin kita punya duitnya, ya menurut gua sih ya, menurut gua personal, subjektif gua, kurang asik gitu. Feel untuk koleksinya itu kurang dapet. Nah, menurut gua sendiri, untuk koleksi itu memang kita harus digging, harus nyari, harus browsing, harus nanya ke sana kemari gitu. Itu feels yang asik, yang unik dari koleksi sneakers. Jadi jangan suka kemakan karena di sana available dengan size kamu, walaupun dengan harganya tinggi, ya udah langsung kamu kop, sebaiknya hindarin banget. Dan ini pengen buat rapi juga di perjalanan koleksi sneakers gua. So, itu dia guys, 5 hal yang pengen gua avoid mulai tahun ini ke depan. Komen di kolom komentar kalau kamu setuju, dan ya silahkan kita ngobrol bareng di sini. Semoga kalian juga tertarik buat explore sneakers atau koleksi sneakers lebih dalam lagi. So that's it guys from me. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, do all of those good stuff, and I will see you guys in the next video. Bye.